Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dimanapun kalian berada, khususnya yang ada di Kutai Timur. Nah, kita sudah lama tidak berjumpa dengan seorang host paling tampan, paling kece, hitam manis. Siapa lagi kalau bukan Brandon Anto. Oke. Sudah terhitung 3 minggu kita sudah tidak bertemu langsung ya di siaran langsung fenomenal ini, podcast terhit di Kutai Timur bersama saya tentunya ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi, berjumpa lagi dengan narasumber yang lebih fresh. Oke, nah kalian sudah ngeliat kan siapa narasumber di depan saya. Tapi sebelum saya memperkenalkan beliau ini siapa, saya mau mengingatkan untuk para pemirsa di rumah yang lagi nonton podcast Kepoin ini, kalian kalau ingin diundang ke sini atau mempromosikan barang kalian boleh ke sini ya. Jadi langsung aja kalian cek atau buka laman Facebook atau Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta, langsung komen. Kalau kalian minta undang, boleh. Makanan kalian minta promosikan, barang, tempat wisata, rumah, nyawa kalian, ginjal kalian mau dijual, boleh di sini dipromosikan ya. Oke, kembali lagi dalam acara Kepoin. Jadi saya akan memperkenalkan langsung siapa narasumber yang ada di depan saya. Nah, kalian sudah ngelihat judul seminggu sudah saya share. Judulnya itu Peran Penting Adat Besar Kutai. Nah, mungkin para pemirsa, orang-orang pendatang juga di Kutai Timur, banyak yang belum tahu. Suku asli di Sangatta ini adalah suku Kutai. Nah, orang asli, penduduk aslinya itu adalah orang-orang Kutai. Nah, di sini saya berkesempatan mengundang. Nah, jadi langsung saya perkenalkan aja siapa beliau ini. Nah, jadi nama beliau ini adalah Bapak Rustam Bapak Rustam Effendi Lubis. Nah, Bapak ini adalah perwakilan dari adat besar Kutai. Lebih dikenal lagi, Bapak ini terkenal dengan Bapak Bupati Facebook yang lagi hit-hitnya di Sangatta ya. Oke, selamat siang Pak Bapak Lubis. Iya. Jadi saya mungkin lebih akrab lagi manggil Om aja ya. Ya. Jadi selamat siang Om Lubis. Oke. Mungkin bisa Om Lubis perkenalkan lebih lanjut lagi lah, lebih jelas lagi Bapak ini di adat besar ini sebagai apa? Karena kemarin ada yang nanya-nanya ini. Iya. Jadi saya mungkin lebih jelas lagi Om aja lah yang lebih jelaskannya. Ya. Oke, terima kasih. Adat besar ini pertama dibentuk oleh pemerintah Kutai Timur tuh di tahun 2016. Nah, pada saat itu Bapak Haji Said Abdurrahman Al-Hassani kemudian ditunjuk sebagai kepala adat besarnya. Jadi kepala adat besar kabupaten berdasarkan juga pengukuhan dari Kesultanan Kerajaan ya. Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, jadi peran adat besar ini justru dimulai di tahun 2016 sebenarnya. 2016. Nah, tapi Kutai Timur ini sejak dibentuk di tahun 1999 atau tahun 2000, adat itu sebenarnya sudah ada. Tapi dia skalanya adat desa. Ya, itu terus berkembang. Nah, tahun 2016 kemudian muncullah adat besar, adat kabupaten, yang kemudian menunjuk lagi adat-adat di kecamatan. Jadi seperti itu sejarahnya keadatan di Kutai Timur ini. Jadi dari tahun 99 2000 itu sebetulnya sudah ada. Cuman belum terekspos betul lah gitu dah. Adat desa sudah ada. Desa masing-masing di SK oleh kepala desa masing-masing. Jadi gitu. Tadi sejak 2016 dibentuk oleh bupati pada saat itu adat besar. Gitu. Adat kabupaten lah ibaratnya. Ya. Makanya tuh Om, banyak tuh yang buat saya sendiri, yang orang Kutai sendiri bingung nih. Karena di Sangatta Selatan, Sangatta Utara, di kecamatan-kecamatan tuh banyak mengakui kalau mereka itu adalah ketua adat Kutai semua. Memang benar. Jadi memang begitu ya. Memang betul, karena setiap desa itu punya kepala adat. Nah, sekarang pun kecamatan juga punya kepala adat. Dan kabupaten juga punya kepala adat. Itu Kutai Timur seperti itu polanya. Tapi sebenarnya daerah-daerah lain juga seperti itu.
ya kan. Jadi Bapak Haji Abdal Nanang ini adalah ketua adat besarnya, Ya, lebih tepatnya di besarnya situ. Jadi untuk Kutai Timur. yang di bawah-bawah ini adalah ketua adat masing-masing daerah Kecamatan, kemudian desa. gitu. Nah, itu juga banyak makanya banyak yang orang-orang pendatang lebih tidak paham lagi tentang Ya. silsilahnya adat-adat di Kutai Timur ini, karena mereka taunya di Sangatta ini kan adat tuh banyak dan lebih mencolok tuh adat tertentu lah. Jadi Ya. kita ini yang kutai-kutai yang aslinya di sini, Ya. ya di sinilah kesempatannya saya mungkin memperkenalkan lah Ya. adat kita sendiri. Nah, terus itu juga Om Lubis, kemarin nih kan sebelum saya nge-share iklan Om, terus itu saya promosi untuk nonton gitu kan, ada yang beberapa orang lah menanyakan, kenapa nih yang diundang Pak Lubis sebenarnya, kenapa Ya. bukan Pak Abdal Nanang, katanya kayak gitu. Nah, Iya. apa belanja kan karena kan ditahu Pak Lubis nih bukan Ya. katanya seperti itu. Ah. Cuman aku jelaskan karena aku tahu sendiri juga kan Ya. ceritanya kalau Pak Lubis ini lahirnya asli di Kalimantan Timur. Ya, Ya, betul ya? Mungkin perlu saya Ya, jelaskan. ya, kan? jelaskan silakan. Memang rada-rada unik ya, rada unik. Banyak yang berpikir, oh ini kenapa ini orang namanya Lubis, tapi giat di adat. Ada betul. Nah, jadi perlu saya beritahu pertama bahwa memang bapak saya orang Sumatera. Ya kan, orang Batak bermarga Lubis. Dan ibu saya orang Kutai. Sangkulirang. Nah, Sangkulirang. saya sendiri lahir di Sangkulirang, Kutai Timur. Kita ini, nah, jadi jangan berpikiran bahwa saya berasa bukan orang asli nih. Ya kan, saya bukan merasa orang, misalnya orang Kutai asli. Oh, saya tidak akan peduli dengan adat dan budaya sini. Nah, jangan berpikiran seperti itu. Dan saya pikir masyarakat asli Kutai pun mereka terbuka. Ya, mereka terbuka bahwa semua masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia kalau mau datang sini loh, kita punya tradisi. Ya kan? Kita di sini luar biasa. Masyarakat pribuminya, masyarakat aslinya bukan hanya Kutai. Kita punya suku Basab. Betul. Nah, di Mawakal kita punya Wehea. Nah, ini Kutai, Basab, Wehea ini tiga serangkai ini merupakan suku asli yang dari Kutai Timur. Asli Kutai Timur. Nah, kemudian ada kawan-kawan dari suku Dayak Kenya. Nah, mereka prinsipnya pendatang tapi sudah lama. Tetapi yang betul-betul mendiami sejak awal itu adalah Basab, Kutai, Wehea. Nah, Kutai ini kalau berdasarkan sejarah dia sebenarnya bukan suku. Jadi Kutai ini zaman Kesultanan Kerajaan Kutai disebut suku Pantun sebenarnya. Suku Pantun. Suku Pantun itu kemudian berafiliasi turun temurun, akhirnya berubah nama menjadi sebutannya menjadi Kutai. Tapi asalnya mereka adalah suku Pantun. Nah, sedangkan suku Basab sendiri adalah suku memang yang ribuan tahun sudah ada di sini. Di sini di Kutai Timur. Iya, kita melihat bukti-bukti keagungan sejarah mereka dari bukti-bukti telapak tangan. Di mana ada gua telapak tangan itu yang Kars itu, nah, di situ sekitar situ pasti ada perkampungan suku Basab. Nah, ya kan, itu pasti afiliasinya. Nah, tapi ngomong-ngomong suku Basab, tapi ini mungkin juga warga di Kutai Timur ini belum terlalu tahu itu tentang suku Basab, karena dia tahu mereka itu adalah suku mungkin banyak yang tahu juga Kutai gitu kan. Nah ini informasi baru nih buat para pendatang yang di Kutai Timur yang mungkin lagi menyaksikan. Nah, ini juga ada tuh suku Basab. Nah, kalian belum tahu suku Basab itu seperti apa? Suku Basab itu lebih seperti suku Dayak ya? Saya tidak mengartikan itu sebagai Dayak atau apa. Yang jelas nama sukunya suku Basab. Oh gitu, jadi suku Basab. Sama seperti suku Kutai ya kan. Iya. Gitu. Jadi gitu. Jadi tapi suku Basab ini jarang diekspos sebetulnya. Ya, jarang. Nah, jadi gini, sejak adanya adat besar, saya rajin berkomunikasi dengan mereka. Di suku Basab ini sekarang cuma ada di beberapa tempat. Dan kemungkinan hanya ada di Kutai Timur. Dulu ada di Berau, perbatasan Kutim Berau, tapi sekarang sudah membaur, sudah jadi kota lah dia. Jadi modern.
Yang sekarang yang masih bisa kita lihat suku Basap ini, kita lihat aslinya dan budayanya itu ada di Karangan, Desa Batu Lepo, kemudian ada di Bengalon sebenarnya ada. Oh ya ya. Di Tebangan Lembak, tapi sudah mulai membaur juga. Nah, di Kaliorang juga ada suku Basap. Di Kaliorang. Nah, cuman sebagian juga sudah membaur. Banyak suku Basap yang sudah meninggalkan budayanya. Nah, kami sejak 2016 giat komunikasi dengan mereka, sehingga di setiap acara pesta adat Plastana pasti kami dilibatkan di situ ya? Budaya Basap itu pasti kita masukin di dalamnya. Mereka menampilkan ritual adat mereka. Gitu ya. Jadi sebetulnya banyak kalau kita membahas tentang banyak sekali, panjang ceritanya. Tapi sudah terjawab tadi ya kan, kenapa ini namanya Rustam Effendi Lubis. Kenapa dia kok kayak orang apa yang ngurusi adat ya kan? Jadi buat pemirsa mungkin yang mungkin lagi nonton nih, yang bertanya yang melalui WA, yang tanya-tanya tentang kenapa saya undang Om Lubis ini, kenapa bukan. Nah, sudah terjawab. Jadi silsilahnya itu memang ada Kutainya, bukan Batak ya. Ada Kutainya. Jadi cukup ya pertanyaan yang kalian lontarkan ke saya. Banyak tuh dari kemarin memang sampai saya tuh chat Resti kan. Aku bilang, kamu udah bisa hadir kan? Aku bilang kayak gitu kan. Biar sekali nanti udah dijelaskan sama Abah, bilangnya Abah kan. Orang Kutai sendiri yang nganggap mereka orang Kutai, itu tapi kalau kita cari silsilahnya juga sebagian sudah membaur juga. Iya, betul. Kadang ada bapaknya orang Makassar, mamanya orang Kutai, ada mamanya orang Banjar, bapaknya orang Kutai. Ya, ada yang Bugis, itu bercampur-campur. Ya kan, saya yakin Mas Santo sendiri kalau ditelusuri datanya mungkin bapaknya orang dari Sulawesi, Bugis ya kan. Tapi lahir di Kutai Timur. Jadi kalau begitu. Bapak saya mamanya Kutai, bapaknya Bugis. Nah, ya kan. Jadi kayak gitu. Jadi silsilah sambung menyambung lah semuanya sudah. Ya, intinya lahir di Kutai Timur ya orang Kutai Timur. Ya, dan kita punya tanggung jawab besar bagaimana budaya kita, adat istiadat kita ini harus kita pegang teguh, kita bawa ke kaum milenial, bagaimana juga mereka nanti melestarikannya. Iya, betul. Nah, betul sekali nih. Nih Om, tapi kita sudah memperjelas nih tentang Om di adat besar Kutai. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke tema sebenarnya. Jadi tema yang kita angkat adalah peran adat besar Kutai. Nah, mungkin banyak nih warga-warga Kutai Timur juga masih bertanya-tanya, apa sih perannya selain perannya adat besar Kutai ini di Kutai Timur, khususnya untuk para masyarakat khususnya di Kutai Timur, sangat peran pentingnya itu apa sih? Ya, ini unik nih, dan pertanyaannya bagus, jawabannya panjang. Oke. Jadi sekali lagi sejak 2016 dibentuknya adat besar, di sana kita sudah mulai mengambil peran. Ya, tentu saja peran utamanya bagaimana budaya kita ini, budaya Kutai Timur ya. Jadi budaya Kutai Timur itu bukan hanya budaya Kutai. Di situ ada Kutai, Basap, ada Wehea, itu bagaimana budaya-budaya itu harus bangkit. Tetapi budaya-budaya dari luar juga harus bersinergi di dalamnya. Nah, ini peran adat besar. Makanya adat besar itu punya slogan kebinekaan, merangkum kebinekaan, ya kan, dalam satu keberagaman. Jadi kebinekaan yang ada ini harus kita tempatkan di satu wadah, dan kita expose, sehingga muncullah ide pertama dari kita berupa event Plastana. Ini adalah upaya dari merangkum kebinekaan dalam keberagaman itu, ya kan, bagaimana kita mengangkat ini keberagaman ini dalam sebuah atraksi yang luar biasa. Nah, itu awal mulanya muncul Plastana. Nah, di tahun 2016 kita membuat Pesta Adat Plastana 1, alhamdulillah berhasil. Di 2017 Plastana 2, Plastana 3 dan berlanjut. Ya kan. Nah, di dalamnya 2 itu yang paling rame tuh. Ya. Di dalamnya tentu saja kita menampilkan selain budaya, selain seni kesenian, kita juga menampilkan ritual adat. Nah, ini banyak tantangannya nih, Mas. Iya. Ya. Dulu 2016 saya ingat sekali, saya sama Pak Haji Said Abdan Nanang sebagai kepala adat.
banyak serangan masuk, ya kan, ke beliau dan ke saya, ya kan, banyak yang bertentangan. Yang kami hadapi adalah dua hal. Yang pertama itu bahwa banyak dari kalangan masyarakat, sebagian lah, ada beberapa yang menganggap bahwa itu adalah sebuah tradisi di luar hukum keagamaan. Betul, ya. Artinya bisa Karena dianggap kontroversial syirik, lah, ya kan. Yang kedua, ada beberapa pihak yang menganggap itu semuanya ritual kuno yang tidak boleh diekspos. Nah, ini dua hal ini yang menjadi tantangan berat. Jadi bagaimana saya sama beliau bergerilya dari satu tokoh ke tokoh lain untuk meyakinkan masyarakat bahwa konteks kita adalah budaya. Ya kan, kita tidak lagi masuk ke ranah bahwa ini adalah ritual pemujaan atau semacamnya, ya kan. Kita konteksnya budaya. Budaya, kalau konteksnya budaya, kita harus memamerkannya. Kita harus memperlihatkan kepada masyarakat, expose lah gitu ya, bahwa Kutai Timur ini punya wibawa yang kuat, punya tradisi keunikan, bahwa Kutai Timur ini sejak lama sudah berdiri di atas budaya. Dan ini yang membuat Kutai Timur harus kelihatan besar. Kita contoh lihat di Bali. Bali itu kan jualannya budaya. Iya, betul. Bali itu hantu dia jual. Iya. Hantu dijual. Bukan hanya dewa yang dia pamerin, hantu-hantunya itu dalam bentuk patung mereka lihat kan. Nah, jadi bukan lagi konteksnya bahwa kita menganggap itu sebagai suatu ritual. Nah, akhirnya pelan-pelan sebagian yang menantang-nantang ini akhirnya memahami semua ya. Sehingga muncullah Plas Tanah pertama. Memang dalam pelasannya masih ada yang menantang, yang menganggap, ada yang nelpon saya, chat saya di WA bahwa kamu sirik segala macam, ya kan. Nah, tapi saya tetap bersikukuh bahwa kami menghadirkan ini konteksnya adalah budaya. Alhamdulillah di 2019 Plas Tanah justru diakui oleh Kementerian Pariwisata dan kita sudah masuk dalam kalender event. Nah, ini kan prestasi. Berarti baru 4 tahun kita melaksanakan, kita sudah dimasukin dalam kalender event, dan ini kebanggaan Kutai Timur dong. Nah, sayang sekali 2020 kita masuk dalam era pandemi, sehingga kita tetap laksanakan tapi tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada juga kalangan masyarakat, tokoh-tokoh yang protes ke saya di Plas Tanah yang keempat kalau tidak salah kemarin. Kenapa itu Plas Tanah kok banyak anak-anak muda? Itu kan acara budaya. Kenapa sudah keluar dari ringnya? Ada konser metal di dalamnya. Kemarin ya. Ya kan? Ada dangdut. Jadi saya berusaha memberikan mereka pemahaman. Kita semakin jauh, semakin hari, Plas Tanah juga harus bisa menyesuaikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin anak muda punya kepedulian. Bagaimana anak muda punya kepedulian terhadap ritual adat? Bagaimana anak muda bisa tertarik untuk melestarikannya kalau mereka tidak masuk? Bagaimana cara memancing mereka masuk? Kita harus masuk ke hobi mereka dulu. Ya, betul sekali. Nah, kita undang mereka dengan konser metal. Setelah nonton metal, mereka masuk ke gedung, lihat, ada apa ini? Kok banyak janur-janur ini? Ternyata mereka, ini ada ritual. Nah, ya kan, pelan-pelan mereka. Jadi secara tidak langsung membawa mereka ke gitu. Jadi kita ngikutin masuk dulu ke hobinya mereka. Ya betul. Karena sasaran kita mereka. Kalau mereka tidak tertarik dengan budaya, nanti Plas Tanah adat istiadat jadi mati nanti. Iya, makin sepi, makin hilang. Iya kan, makin hilang. Nanti muncul konser-konser namanya Korea. Makanya sempat juga saya sendiri bertanya, kok ada festival ini, aku bilang ada acara adat ini. Tapi sudah terjawab di sini. Jadi kan mereka foto-foto kan, mereka foto-foto di tempat-tempat ritualnya. Anak metal foto di tempat-tempat ritual kan. Gitu. Jadi banyak memang sih kemarin sempat banyak pertanyaan seperti itu karena kenapa acara adat ini lebih ke modern lagi, ada acara dangdutan, artis-artis, acara anak band metal segala macam. Tapi tidak menghilangkan budayanya di dalam. Jika kita bikin tempatnya terpisah. Ritual kita taruh di dalam gedung.
Ya kan, nah keramaiannya taruh di luar. Nah, oh, silakan kalian setelah nonton keramaian mampir-mampirlah di dalam. Tengok-tengok apa sih yang dilakukan di dalam. Ada ritual basap, ritual kutai, itu. Segala jepen gitu ya, segala apa belian ya. Iya, belian, ngenjong, banyak ritual. Kita banyak sekali punya ritual. Hampir setahun itu kalau mau dihitung, kalau di basap itu ya, 1 tahun itu mungkin ada 16 ritual. Jadi 1 bulan tuh tiap ada ritual, dan itu kalau kita garap itu daya tarik yang luar biasa. Iya betul. Tapi ini untuk acara pelas tanah itu cuma setahun sekali yang diadakan ya. Setahun sekali. Tapi kan biasa kalau acara adat tuh kan ada setiap bulan biasanya itu. Ya, ada. benar. Nah, sebenarnya adat besar ini Pak Abdel Nanang itu berpikiran ke depannya Kutai Timur ini penuh dengan event budaya. Misalnya Januari di Bengalon. Ya. Acara apa? Plas Benua misalnya. Kemudian di Februari misalnya di Sangkulirang. Maret di Wahau. Kan semua punya budaya. Kemudian April di Karangan, budaya basap di sana. Nah, nanti di Oktober difokuskan di kabupaten. Kita berharap begitu ke depannya. Tetapi itu memang butuh waktu. Kita Plas Tanah aja baru 5 tahun, baru 5 kali. Kedepannya insya Allah Plas Tanah ke-7 atau ke-8 di kecamatan-kecamatan tuh sudah punya budaya-budaya, ada event-event seperti ini. Tapi ngomong-ngomong Plas Tanah, jadi ke Plas Tanah ini yang sebelum yang kemarin-kemarinnya gimana nih tanggapan pemerintah setempat? Nah ini mungkin kita pengen tahu juga ini dukungan dari pemerintah yang sebelum-sebelumnya karena baru 4 tahun ya? Iya, 5 tahun dengan yang era Covid kan. Gimana nih dukungannya, apakah didukung penuh atau setengah-setengah nih dukungan pemerintah? Ya, jadi Plas Tanah pertama memang kita gagas pertama kali itu kita disupport pemerintah. Karena pada saat itu kita berkomunikasi aktif. Nah, di Plas Tanah pertama kita sepenuhnya dibantu oleh pemerintah dan beberapa pihak swasta juga ikut. Nah, di Plas Tanah kedua kita sudah mulai, tetapi koordinasi dengan pemerintah tetap jalan. Tetapi dari segi support pembiayaan kita sudah mengurangi. Ya kan, karena kita ingin kedepannya Plas Tanah ini bisa mandiri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta. Nah, jadi pada Plas Tanah 2 tuh kayaknya 50-50 waktu itu. Nah, Plas Tanah 3 kita 100% sudah didanai oleh pihak swasta. Karena pihak-pihak perusahaan swasta yang ada di Kutai Timur ini melihat Plas Tanah itu sebagai sebuah acara budaya yang besar. Memang harus dilestarikan. Dan mereka harus punya tanggung jawab di situ. Nah, alhamdulillah kami tanpa harus gontok-gontokan dengan perusahaan datang sendiri seperti PT KPC. Mereka menggelontorkan dana tidak main-main. Untuk Plas Tanah mereka menggelontorkan sampai 1,5 miliar. Banyak sekali. Ya, itu satu perusahaan. Perusahaan ya. Artinya pihak perusahaan seperti sebesar KPC merasa bahwa ini sebuah acara budaya dan mereka hadir sebagai perusahaan besar untuk punya tanggung jawab. Nah, belum lagi perusahaan-perusahaan seperti TIS, PAMA, Pertamina juga, ya kan, yang ada di sekitar Kota Sangatta ini selalu aktif. Jadi kami tidak merasa ada kesulitan lah untuk dalam melaksanakan event ini. Insya Allah kedepannya akan banyak lagi pihak-pihak swasta yang akan masuk. Jadi banyaklah sekarang. Jadi sebelumnya itu dibantu oleh pemerintah penuh pertama, ya kan. Jadi makin kesini untuk banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai ikut bergabung. Jadi kita tidak lagi membebani anggaran pemerintah. Cukup anggaran pemerintah untuk kegiatan yang lain. Kita sudah mandiri, sudah melepas, tapi semangatnya tetap bahwa ini Kutai Timur, ya kan. Koordinasinya tetap sama pemerintah. Tapi tadi ngomong Plas Tanah yang tahun ini yang di masa pandemi kan tuh banyak tuh aturan-aturan nggak boleh berkerumun, nggak boleh gimana. Tapi kan tetap terlaksana tuh. Izin untuk dari pemerintah gimana ya? Ya, kami pada saat kemarin di Oktober saya berkoordinasi dengan pihak Polres. Saya bertemu dengan Kapolres, bertemu dengan Dinas Kesehatan yang kan. Kami berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa Plas Tanah ini sudah masuk dalam kalender event pariwisata. Ya kan, kalau kita klik kalender event pariwisata di Kaltim,
Sudah ada. Oh, Pelastana tiap tanggal 20 Oktober sampai tanggal 27. Nah, bagaimanapun juga kita tetap harus ada kegiatan di dalamnya, ya kan. Nah, tapi berkomitmen untuk melaksanakan ini hanya ritualnya saja. Dan itu bisa kita atur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan tetap terlaksana. Alhamdulillah, semua pihak yang berwenang memberikan dukungan. Dan alhamdulillah tetap kita laksanakan dan tetap protokol kesehatan secara ketat. Ketat juga. Ya, karena gedungnya besar, undangannya kita batasi, jarak kursinya kita ini protokolnya dari luar ke dalam kita laksanakan dengan sesuai aturan. Nah, alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakan secara sukses kan. Acara ada. Jadi jadi wajib lah sudah sekarang itu ya. Wajib. Pelastana setiap tahun tuh harus ada. Harus ada. Mungkin juga harapan kita juga mungkin tahun depannya lagi acara Pelastana ini lebih ramai lagi, lebih meriah lagi lah. Saya berharap tahun depan anak-anak muda ada di dalamnya. Nah, itu ya kan, saya ingin anak muda kreatif ikut campur di dalamnya sebagai pelakunya, sebagai panitianya, sebagai apanya. Dan saya berpikiran bahwa di 2021 mudah-mudahan kita sudah lepas dari pandemi. Di sana kita akan munculkan lagi kegiatan-kegiatan milenial. Misalnya yang berbau-bau game kita masukin PUBG apa. Akan ada muncul itu. Kemarin kan memang ada lomba ya di. Ya, kita sudah mulai pancing-pancing. Ya kan, saya sudah bikin event-event kecil, anak-anak game ternyata luar biasa. Itu kan kita masukin yang gitu. Ya kan? Jadi tuh lihat tuh buat pemirsa di rumah sana dimanapun kalian berada tuh, yang di kecamatan dimanapun. Nah, ini adat Kutai ini perannya itu sangat sangat penting. Ya. Jadi untuk anak-anak muda, khususnya anak muda ya. Terus juga mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini semua dirangkul semua. Ya. Jadi pentingnya ada peran adat Kutai itu sangat dibutuhkan lah di Kutai Timur ini. Ya. Jadi selain kita juga mengekspos budaya kita yang ada di Kutai Timur, nah juga kita bakal lebih terkenal lagi ya Om ya. Ya, karena kaitannya dengan pariwisata. Pariwisata itu bukan hanya menjual alam, tetapi budaya lah yang menjadi daya tariknya. Turis-turis itu datang mau lihat budaya. Betul. Karena saya kata ini ya apa sih mau dilihat kalau memang kalau tanpa itu ya pariwisata kita juga untuk masih aja kurang kayak gitu. Jadi budaya harus kita jual. Karena memang daya tariknya di Kutai Timur ini memang budaya. Iya, karena tapi masih banyak PR kita. Adat besar ini masih punya PR yang sangat banyak. Ya kan? Nah, salah satunya yang sekarang lagi berjalan, lagi kami laksanakan ini tapi butuh waktu lama. Kita masuk di ranah pelestarian bahasa. Kita punya bahasa Basak. Punya bahasa yang unik-unik, bahasa Kutai Sangatta. Banyak macam-macam bahasa itu kan ya, Kutai itu kan. Salah satunya Kutai Sangatta. Ini Kutai Sangatta ini sampai sekarang belum ada rujukan bukunya, kemudian kamusnya, begitu juga bahasa Basak. Nah, anak-anak muda sekarang hampir malas menggunakan bahasa itu. Ya, yang paling sering dipakai empus itu ya, sering. Itunya aja ya kan, cuma untuk berkomunikasi sehari-hari. Ya, nanti bisa punah kalau ada kita. Iya, betul sekali. Jadi ini PR juga bagaimana bahasa-bahasa yang ada di Kutai Timur, bahasa asli di Kutai Timur ini bisa kita tuangkan ke kamus dalam buku, dalam mata pelajaran, mungkin bisa masuk di muatan lokal sekolah-sekolah. Ya kan kayak kita di Sulawesi. Muatan lokalnya bahasa mereka, bahasa daerah mereka. Ya kan, kita butuh juga anak-anak muda harus mulai masuk ke ranah cinta terhadap adat dan budaya. Betul. Harus. Karena memang di Sangatta ini ya itu kalau tanpa diimbangi dengan dukungan dari pihak-pihak tertentu ya bakal tenggelam yang kayak gini-gini. Bakal tenggelam. Makanya saya masuk ke komunitas anak muda, komunitas motor saya masuk, komunitas PEP, komunitas apa. Saya selalu ingin membaur dengan kelompok-kelompok anak muda. Saya berharap mereka juga mulai tertarik untuk masuk ke ranah budaya. Gitu. Kita mungkin bertanya tentang perannya adat besar Kutai di Sangatta, di Kutai Timur khususnya ini mungkin sudah banyak terwakili lah pertanyaan kita selama ini. Yeah. Nah, buat pemirsa di rumah juga mungkin yang ingin bertanya-tanya tentang
seputaran adat besar Kutai itu, boleh kalian bisa langsung tanya di bawah apa yang kalian ingin pertanyakan. Saya akan bacakan nanti dan beliau akan jawab. Nah, oke. Nah, kita akan beralih sedikit lah, meloncat sedikit tentang pandangan politiknya adat besar ini. Pasti juga punya pandangan kan tersendiri. Iya. Oke, jadi untuk pandangan politik adat besar ini kemana, terus itu harapan kedepannya untuk tetap berlangsungnya adat budaya Kutai Timur ini untuk pemimpin selanjutnya lah yang akan datang nanti, yang akan terpilih nanti, apa ini Om? Ya, kita berharap memang Kutai Timur ini bisa lebih baik. Nah, Ya kan? Nah, kita tidak menganggap bahwa yang sekarang tidak baik. Ya. Tapi kita ingin sesuatu yang cepat. Ya. Ya kan? Nah, karena Kutai Timur ini bisa dibilang, kita lihatlah dari segi infrastruktur cukup tertinggal. Ya, jauh sekali. Ya kan? Kemudian event-event budaya juga kayaknya dilirik setengah hati. Saya melihat di era-era yang kemarin, tahun-tahun kemarin, seperti event lomplay, seperti ada yang di Wahau, itu kan event besar, event yang ratusan tahun. Yeah. Nah, peran pemerintah dalam membiayai itu terlihat setengah hati. Setengah lah. Saya berkomunikasi sama kepala adat di sana, sama teman-teman di sana. Mereka babak belur melaksanakan event itu. Nah, kalau event itu dilaksanakan setengah-setengah, namanya sudah besar, tapi pelaksanaannya tidak maksimal, orang yang datang kan kecewa karena tempatnya jauh. Saya melihat ada beberapa turis datang, ketika melihat ke sana mereka ada yang sedikit kecewa, ternyata namanya tidak sesuai sama yang ada di lapangan lah. Iya, nah hal ini salah satu yang membuat adat juga harus berpikir ke depannya Kutai Timur ini harus lebih kaya budaya, ya kan, perhatian terhadap adat, terhadap infrastruktur yang baik itu menjadi fokus. Nah, makanya kepala adat besarnya, saya dan seluruh jajaran adat ini berharap Kutai Timur ini berubah. Ya. Nah, perubahan lah pokoknya. Ya, beliau menyatakan diri mendukung paslon nomor 1. Tapi bukan berarti kita tidak tidak menganggap yang lain bagus, tetapi dalam ranah politik kita harus punya pilihan. Punya pilihan, betul. Ya, kan? Jadi, yang bagus kita lebih cari yang lebih bagus lagi lah. Ya, kita berharap, intinya kita berharap Kutai Timur lebih luar biasa lah. Yang kita ingin ada perubahan yang cepat, ya kan, perhatian yang bagus terhadap event. Kita ini pokoknya intinya adat ini bagaimana budaya itu bisa bangkit, itu aja. Ya. Intinya tujuannya di situ lah. Kalau pemerintah daerah bisa menganggarkan setiap kecamatan tiap tahun ada event, nggak usah banyak, 100 juta aja satu kecamatan tiap tahun. Tentukan tanggalnya, bulannya kan 1,8 miliar aja kalau 15 kecamatan, satu tahun. Nah, silakan mereka bikin event di anggaran 100 juta itu tiap kecamatan. Diatur aja tanggal, diatur bulannya. Saya yakin sudah mulai kelihatan itu bahwa Kutai Timur ini punya budaya. Betul sekali. Iya kan? Iya. Jadi itu yang sebelum-sebelumnya itu memang setengah-setengah ya. Saya melihatnya setengah-setengah. Ya, jadi saya melihat begini. Saya memaksakan diri melalui adat besar, saya memaksakan diri memancing televisi swasta datang ke sini. Saya pernah mendatangkan Trans 7 ya, bikin jejak petualang, bikin bolang, bikin Ragunasa. Untuk apa? Supaya mereka bisa memperlihatkan budaya kita di luar. Nah, tahun berikutnya 2019 saya mendatangkan Maître Pencor Trans TV. Yang viral kemarin tuh. Iya. Kenapa saya cara ngotot mendatangkan itu, supaya mereka bisa expose kita dan membawa kita ke luar. Nah, saya merasakan pada saat itu dukungan pemerintah sangat kurang. Ya kan, saya berjuang setengah mati pada saat itu untuk mendatangkan mereka. Beda daya tariknya lah ya kan. Iya. Meyakinkan mereka untuk datang itu sudah pekerjaan yang susah. Untuk menjual Kutai Timur, karena mereka belum tahu apa sih Kutai Timur, ada apa, kalau jejak petualang bisa ngapain di situ. Kalau kita Maître Pencor, apa yang mau kita ini? Nah, meyakinkan mereka tuh susah. Nah, seandainya pada saat itu pemerintah daerah
bisa bersinergi dengan kita, membantu, mensupport atau memfasilitasi mereka, mungkin itu jauh lebih mudah. Tapi alhamdulillah kami sangat gigih. Saya mencari pihak-pihak sponsor di luar. Akhirnya ada beberapa pihak yang mau membantu, termasuk kepala adat menyiapkan tempat tidur mereka. Saya pinjam mobil sana sini. saya bahkan mau pinjam speed pemerintah di Sangkulirang itu, karena mereka harus jalan menyusuri sungai itu kan, sungai Karangan yang ada batunya. Ternyata saya tidak berhasil. Jadi tidak dianukan ya. Akhirnya saya setengah mati cari sponsor. Tapi alhamdulillah kegiatan itu sukses dan Kutai Timur langsung. Iya, jadi kayak gimana ya, kita juga sebagai orang-orang di Kutai Timur ini merasa bangga kan? Bilang kita kan bisa. Tidak ada nama saya di situ. Saya bukan, tapi murni pada saat itu kita ingin Kutai Timur terlihat. Iya kan? Intinya itu masakan-masakan Kutai Timur. Kan Rakyat Indonesia itu ada 7 episode Kutai Timur semua. Iya. Jadi kan? Masakan makanan khasnya di situ ada semua. Ada semua. Keren tapi insya Allah lah ke depan kita berharap ada koordinasi yang baik dengan pihak adat dan pemerintah ya. Jadi berharap memang sih dukungan penuh, walaupun bukan dari materi, tapi paling enggak actionnya pemerintah lah untuk mendukung adat kita di sana. Jadi kan budaya kita lebih terekspos, lebih dikenal orang luar sana, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Dan pemerintah jangan setengah hati dalam memandang budaya dan pariwisata. Ini karena ini satu kesatuan. Betul. Kita punya situs sejarah terpopuler Indonesia. Gua Telapak Tangan. Itu situs sejarah terpopuler Indonesia. Versi Anugerah Pariwisata Indonesia. Ya kan, Wonderful Indonesia. Nah, tapi kita melihat tidak ada apa-apanya. Nggak ada action. Tidak ada sama sekali. Dan kita melihat lokasi itu ada di dalam areal perusahaan, di mana jalan menuju ke sana sudah gundul semua. Kiri kanannya sudah digundul sama perusahaan. Dihabisin semua ya, diratakan. Jalan masuknya pun udah hancur-hancuran. Kita tidak melihat ada apa yang mereka lakukan, ya kan, terhadap itu. Lama-lama itu Gua Telapak Tangan hilang itu. Karena di bawahnya itu sudah ada perusahaan. Iya. Oh, jadi digundul itu untuk bangun perusahaan di situ ya? Iya, pokoknya saya nggak tahu perusahaan apa. Yang jelas kalau kita mau ke Goa Telapak Tangan, itu Goa Mangkuris, salah satunya Goa Mangkuris, kita harus lewat di samping workshop perusahaan. Jadi dia di belakang workshop perusahaan itu. Nah, kan? Seperti itu. Jadi ditutup jalannya di situ. Jadi kayak kita ini harus melewati. Iya, lewat sampingnya tuh bikin jalan-jalan apa adanya. Nah, jadi kalau orang dari luar ngelihat itu sangat miris. Ini ada sebuah keagungan yang situs sejarah ribuan tahun, yang dan bahkan ada yang menganggap beberapa peneliti itu adalah situs sejarah tertua di Indonesia. Ya, tapi kita sendiri kelihatannya kan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Jadi betul juga Tom. Jadi saya juga sempat tuh menulis status-status di Facebook. Kita punya tempat-tempat wisata yang menurutnya memang bagus, cuman itu jalur untuk ke sana, jalan ke sana tuh nggak ada sama sekali. Jadi kita mau ke sana itu, saya sendiri aja belum pernah ke sana karena berpikir jalannya itu jadi mahal biayanya. Mahal biayanya. Jadi harapannya memang sih paling enggak dulu jalannya lah dulu diperbaikin untuk menuju ke sana. Jadi jalan bagus, pasti pariwisatanya juga akan lebih lagi. Apalagi itu kayak Karangan itu kan sama Berau sudah dekat. Nah, di Berau itu kan tempatnya turis. Mereka pasti di sana ada Gua Telapak Tangan loh. Jadi langsung aja ke situ. Kita ke sana yuk. Kan dekat aja tuh. Tapi kalau aksesnya Anda bisa dijangkau kan susah. Itu seperti itu. Nah, tuh mungkin juga buat pemerintah yang terkait juga, dan mungkin yang lagi nonton sekilas juga lagi di jalan atau di mana tuh, mungkin bisa didengar keluhan dari kami masyarakat khususnya dan juga adat dari Kutai di Sangatta ini. Banyak keluhan-keluhan yang mungkin tidak sampailah di telinganya pemerintah secara langsung. Nah, tapi mungkin kita memahami mereka juga terkendala anggaran. Saya tahu kayak Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, mereka banyak mengalami kendala di situ. Tapi ini buka-bukaan aja nih Om, masalah pendanaan, tapi mereka masih bisa jalan-jalan aja nih Om. Mudah-mudahan ke depan
kita bupati baru, ya kan. Nah, dinas kebudayaan disupport. Iya, amin. Dinas pariwisata juga disupport, Iya. sehingga budaya pariwisata kita bisa bersinergi sama mereka. Iya, itu wajib lah, harus lah pokoknya. Jadi apa sih lagi yang mau diekspos di Kutai Timur ini? Nggak ada sama sekali. Tempat wisata pantai kurang menarik. Tambang nanti habis. Tambang habis mau kemana? Jadi ya paling enggak kita budayanya lah kita angkat. Iya. Jadi khusus budaya-budaya yang ada di Kutai Timur ini mungkin bisa aja nanti kita kolaborasi dengan budaya-budaya dari luar seperti suku-suku mana mungkin jadi satu kayak gitu kan lebih rame lagi tuh Om. Itu kan di Plastana sudah kita tampilkan jadi satu. Jadi dirangkul semua ya. Dirangkul semua. Tuh, bahkan adat besar di 2018 lalu memperjuangkan anggaran CSR PTKPC yang diperuntukkan untuk paguyuban-paguyuban. Nah, setiap paguyuban itu ada 37 paguyuban itu waktu itu dapat support anggaran untuk pengembangan seni budaya. Nah, itu adat besar yang memperjuangkan. Jadi Jawa, Bugis, Makassar semua dapat. Nah, mereka bisa membeli alat-alat musik, pakaian adat, untuk mengangkat budaya-budaya. Jadi kalau ada acara Pelastana, mereka bisa bergabung dan itu pasti sangat meriah sekali. Karena bukan cuma suku asli dari Kutai Timur, suku-suku dari luar juga pasti ikut bergabung. Harus bangkit. Ayo kita bersaing dalam kebaikan. Nah, saya melihat salah satu contohnya seperti kawan-kawan KKSU Manado. Ketika kami support dengan anggaran waktu itu CSR, mereka langsung beli alat musik. Alat musik mereka itu kulintang ya. Wow, itu langsung lengkap. Waktu itu saya diundang di sekitar mereka mungkin wah asik jadinya. Jadi kita juga melihat ini budaya di sana bisa kita saksikan di Kutai Timur. Jadi Kutai Timur ini Indonesia kecilnya lah di sini. Jadi orang Manado, orang Batak, ada orang semua. Papua. Kalau datang ke sini, di sini ada semua budaya dia. Jadi setiap akhir tahun mau nonton Pelastana, jadi saya ini dari Sumatera, mau nonton adatnya di situ ada. Jadi lengkap. Ya kan, Aceh pun ada di sini. Jadi seperti itu. Nah, asik tuh. Pokoknya asik banget pokoknya kalau seandainya pemerintah ini mendukung penuh tuh itu aja sih. Jadi harapan kedepannya itu ya seperti itu ya. Jadi untuk pemimpin yang akan datang yang terpilih nanti mungkin lebihlah memperhatikan kami. Kita sampai sekarang coba lihat, kita berjuang saat ini agak keteter ya. Kita rumah adat aja kita belum punya. Iya, betul. Makanya orang datang ke Kutai Timur nih. Mana rumah adatnya? Di mana-mana kita di daerah manapun kita datang, pasti orang mau lihat rumah adatnya. Mana nih? Kita datang ke Makassar. Ada rumah adatnya. Mana rumah adat Makassar kita foto-foto. Nah, ada. Nah, Kutai Timur kita tidak punya. Ya kan, yang ada ya taman-taman aja, Pak. Harusnya ada rumah Lamin Kutai, ya kan? Karena masyarakat suku aslinya sini masyarakat suku Kutai. Harus itu sebagai gerbang dulu. Seperti ini budayanya. Kan harusnya itu dulu yang menjadi prioritas. Jadi betul juga tuh Om. Jadi saya lupa juga nanya tentang rumah adat. Jadi memang belum ada ya di sana. Belum ada. Artinya masih tarik ulur lah itu ya kan. Padahal berapa aja sih anggaran kalau memang mau dianggarkan ya. Iya, akhirnya apa? Dulu pernah kita ada tragedi, ada pembakaran rumah. Karena merasa tidak adil lah mungkin ya. Rumah masyarakat Tator ya. Nah, jangan sampai terulang lah itu. Kalau pemerintahnya pada aktif memikirkan pengembangan budaya asli dulu, insya Allah hal-hal begitu tidak akan terulang. Ya kan? Jadi ada merasa kayak dikesampingkan lah kita ini orang asli di sini, kok ada yang lain nih duluan yang diperhatikan. Betul. Jadi itulah sebabnya kenapa kemarin ada tragedi seperti itu. Jadi mungkin banyak yang simpang siur juga kemarin. Bukan masalah kebencian atau apa ya kan, itu hanya merasa kok kita tidak punya rumah begini. Tapi saya yakin Kutai Timur sekarang sudah sangat aman. Iya, aman. Kutai Timur sekarang ini sudah tidak lagi bicara A, B, C tentang suku ya kan. Nah ini Om, sebelum penutupan nih Om. Jadi saya juga mau menanyakan tentang ormas-ormas yang ada di Kutai Timur ini yang melingkup tentang ormasnya persuku-sukuan. Suku ini membuat ormas. Apakah mereka ini juga ada izinnya ke adat besar? Karena kan adat besar yang pegang Kutai Timur ini. Iya. Selain bupatinya lah. Jadi apa mereka izin dulu ke ketua adat? Sebagian memang ada yang izin, yang paling tidak
bersilaturahmi pamit ya kan. Nah, sebagian juga ada yang memang langsung bentuk sendiri ya kan. Tapi itu kita sih memandangnya universal saja. Sepanjang itu kepentingannya untuk kepentingan pengangkatan budaya, pelestarian budaya, dan itu hal-hal yang baik, kita mendukung saja ya kan, baik yang ada izinnya atau tidak. Tapi kalau arahnya ke arah yang bisa menimbulkan efek negatif, tentu saja nanti kita akan melakukan peneguran. Itu sih yang diharapkan memang, karena kita juga tidak berharap sih ada beberapa ormas yang mengatasnamakan suku ini terus membuat keributan di Kutai Timur ini. Ya itu sih makanya saya tadi tanya ada ndak izinnya. Jadi setiap mereka buat keributan pasti kan dipanggil sama adat besar gitu kan. Jadi harusnya seperti itu biar lebih aman lagi. Yang jelas saya melihatnya bahwa kepolisian kita, pihak Polres sangat aktif juga masuk di dalam, sehingga ada potensi-potensi keributan mereka sudah masuk duluan ya kan, sehingga tidak terjadi. Saya yakin semua ormas-ormas yang di Kutai Timur ini, ormas kepemudaan, yang kesukuan, semuanya punya pemikiran yang sama dengan kita bahwa Kutai Timur ini harus bangkit. Saya yakin mereka juga punya pemikiran itu. Memang ada personil-personilnya yang tertentu yang agak-agak ini, nah itu tidak membawa sesuatu yang signifikan lah. Oke. Jadi itulah makanya saya bertanya tadi juga pengen tahu, karena banyak sekali nih kan ormas. Banyak ormas di Kutai Timur banyak sekali. Yang mengatasnamakan Kutai aja banyak. Iya, mengatasnamakan Banjar, mengatasnamakan Bugis, banyak. Bingung sendiri, ini Kutai, ormas Kutai semua. Jadi nama ini kebilangan mereka ini ada izinnya ndak membuat seperti ini khususnya. Tapi mereka paling tidak pasti punya izin di pemerintahan ya. Kalau adat sih mendukung saja. Ya kan, selalu mendukung. Kalau itu kepentingannya untuk kepentingan yang positif. Jadi mungkin Om, waktu juga sudah mulai mau habis. Jadi mungkin ada statement terakhir untuk pesan-pesan buat masyarakat Kutai Timur tentang budaya, tentang pemilihan kita sebentar lagi yang akan kita tanggal 9 nanti. Ya, buat masyarakat Kutai Timur, yang anak-anak muda, yang milenial maupun yang tua, kita sekali lagi jangan berpikir bahwa peduli terhadap budaya itu harus lahir dari orang asli. Betul. Ya, bahwa tanggung jawab kita sebagai masyarakat Kutai Timur itu sama terhadap pengembangan pelestarian adat dan budaya. Betul sekali. Karena di mana kita berada, di situ kita harus bangga terhadap adat budayanya. Jadi kawan-kawan yang dari luar yang merasa misalnya, saya mau dong bergabung mengembangkan budaya Kutai atau budaya Basap yang ada di Kutai Timur, tapi merasa segan karena merasa saya bukan orang asli. Sekarang saya sampaikan, ayo bergabung ke sini, ya kan? Bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita membuat sebuah rancangan bagus agar Kutai Timur ini bisa terlihat wibawanya sebagai kabupaten yang punya budaya bagus. Ya kan? Nah, dan jangan lupa tanggal 9 Desember jangan golput. Betul. Tentukan pilihan. Ya kan? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tinggal pilih. Ya yang kan? mana menurut bagus bagus. Yang mana yang menurut bagus. Ya kan, misalnya kalau kita sudah punya pilihan dukungan, ya belum tentu sama dengan dukungan kalian. Karena kita punya pikiran masing-masing, tapi saya yakin siapapun yang kita pilih sebagai bupati dan wakil bupati berikutnya, tujuan kita ingin mereka peduli ya kan terhadap pembangunan Kutai Timur. Betul sekali. Jadi selesai. Oke, nah tuh buat pemirsa dimanapun kalian berada, di kecamatan manapun, Bengalon, Sangkulirang, Wahau atau di Rantau Pulung, dimanapun kalian berada. Nah, kalau kalian sudah menyaksikan ini, kita sudah bincang-bincang santai dengan Bapak Lubis. Jadi mungkin kalian bisa masuk di otak kalian bertanya-tanya tentang yang kemarin-kemarin. Nah, sudah terwakili lah. Next mungkin kedepannya saya bisa mungkin podcast lagi bareng Bupati Facebooknya. Bupati Facebook lah. Ini buat yang di Facebook, yang aktif di Facebook mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau ini. Kan beda konteksnya. Ini serius. Makanya saya konteksnya serius. Karena di dunia nyata saya sebagai pelaku budaya. Tapi di dunia maya saya pejabat penting. Ya, jadi dia adalah
seorang bupati Bupati. Facebook yang lagi viral nih di sana. Next juga saya berharap nih dengan Om Lubis ini kita bisa kolaborasi di YouTubeku nanti Om, Ya, untuk boleh. membuat film komedi lah. Saya suka itu. Kalau urusannya dengan urusan film komedi, ayo saya paling suka. Komedi kita bungkus dengan budaya mungkin Ya. sedikit lah kayak gitu lebih lah. Nanti lah saya hubungin Om lagi Ya. untuk kelanjutan untuk buat film yang kita akan garap nanti lah. Oke, buat pemirsa di rumah, jadi yang saya ingatkan lagi buat yang dimanapun kalian berada, kalau kalian ingin diundang ke sini, diundang di acara Kepoin di ruang ngobrol, atau mau produknya, barangnya atau makanannya atau apa aja yang mau dipromosikan sini boleh. Tapi kalau mau promosi barang ada harganya. Jadi mungkin saya bisa kasih nanti di sosial media saya di Facebook dan di Instagram saya akan share lagi tentang harga-harga yang kalian yang pengen dipromosikan di sini. Jadi mungkin akhir kata juga waktu sudah habis untuk kita banyak bacot di sini. Yeah. Next minggu depan kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang lebih asik lagi, yang lebih mantap lagi. Mungkin kita angkat apa lagi, mungkin diangkat yang lebih besar lagi mungkin seperti drum ke apa. Oke, next mungkin saya mau ucapkan terima kasih buat para pemirsa yang telah nonton, yang menyaksikan acara podcast pada siang hari ini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa.